kemana, Bu? Nggak ikut vaksinasi? Apa malah sudah disuntik? Enggak ah, nggak penting juga. Cuman vaksinasi aja kok. Saya juga tanpa vaksin nggak akan tertular COVID. Kok gitu sih, Bu? Vaksinasi itu perlu loh, nggak boleh menyepelekan. Ini juga telah menjadi kebijakan pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID. Enggak ah, disuntik aja sakit. Ditambah lagi efek dari vaksinasi kan bisa buat kita meriang. Loh, kamu sih kemarin nggak ikut penyuluhan pentingnya vaksinasi. Jadinya kan pemikiran kamu negatif dan kemakan berita yang belum tentu benar. Oh, emang apa sih pentingnya vaksin? Mari kita pahami materi berikut ini. Kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa COVID-19 adalah sebuah wabah penyakit yang sangat berbahaya bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, sangat merugikan di berbagai bidang loh, dan itu pun yang memberikan dampak yang sangat besar untuk masyarakat Indonesia. Maka dari itu, salah satu usaha pemerintah untuk menghilangkan virus COVID-19 ini ialah dengan cara mengekspor vaksin COVID-19 dari negara lain. Apa sih vaksin itu? Apakah teman-teman ada yang tahu? Ya, menurut Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan dan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan, pada tahun 2020, vaksin merupakan suatu senyawa biologis yang diberikan kepada individu atau seseorang dengan maksud untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara menstimulasi produksi antibodi. Pada umumnya, vaksin ini mengandung suatu zat yang mewakili kuman penyebab penyakit tersebut. Seringkali dibuat dari kuman yang dimatikan atau dilemahkan. Zat tersebut akhirnya menstimulasi sistem kekebalan tubuh untuk mengenalinya sebagai zat asing, lalu terpicu untuk mengeliminasikannya dan membentuk memori, sehingga sistem kekebalan tubuh dapat dengan mudah menangkal kuman jika suatu saat di kemudian hari kuman tersebut ingin menginfeksi tubuh kita. Selanjutnya, apakah vaksin itu penting? Ya, jawabannya penting ya teman-teman. Ada beberapa manfaat dari kegunaan vaksin. Yang pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh manusia. Kenapa? Karena vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh manusia akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Yang kedua, mengurangi risiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan juga mengenali virus yang telah dilemahkan tadi. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan juga mengurangi risiko terpapar. Ketiga, mengurangi dampak yang berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus tadi, maka jika sistem imun seseorang kalah dan juga kemudian terpapar, dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Yang keempat, mencapai herd immunity atau kesehatan komunitas. Semakin banyak seseorang yang melakukan vaksin, maka herd immunity akan tercapai di dalam suatu daerah. Risiko jika tidak melakukan vaksin COVID-19 adalah dapat lebih mudah tertular virus COVID-19 karena tubuh belum memiliki daya tahan tubuh yang lebih untuk menangkal terpaparnya penyakit COVID-19 tersebut. Oh, jadi gitu toh, Bu. Nah, ini saya terus gimana kalau mau mendapatkan vaksin? Loh, kamu sih tadi malah pergi waktu ada vaksinasi. Tadi kan saya belum tahu. Lalu, bagaimana sih cara mendapatkan vaksin COVID-19 itu? Ada dua cara nih. Yang pertama, melalui aplikasi Peduli Lindungi, dan yang kedua, langsung mendatangi pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan juga lainnya. Cara yang pertama yaitu melalui aplikasi Peduli Lindungi. Pertama, download dan juga buka aplikasi Peduli Lindungi. Yang kedua, masuk dengan akun yang terdaftar. Yang ketiga, klik menu profil dan pilih status vaksin dan hasil tes COVID-19. Keempat, status dan jadwal vaksin akan muncul. Kelima, pilih salah satu yang diinginkan. Keenam, untuk cek tiket, masuk ke menu riwayat dan juga tiket vaksin. Cara kedua,
mendapatkan vaksin melalui pelayanan kesehatan seperti puskesmas secara langsung. Yang pertama, mendatangi tempat pelayanan kesehatan tersebut seperti puskesmas dan juga lainnya. Yang kedua, memasuki ke pusat pendaftaran dan juga bertanya kepada petugas pendaftaran. Yang ketiga, mengisi berkas yang diberikan oleh petugas pendaftaran sesuai arahan petugas. Keempat, setelah mengisi berkas tersebut, tentunya akan mendapatkan jadwal untuk vaksin. Kelima, setelah mendapatkan jadwal, pasien akan diarahkan ke tempat vaksinasi. Keenam, setelah pasien mendapatkan vaksin, maka akan diberikan sertifikat melalui aplikasi Peduli Lindungi. Seperti itu cara mendapatkan vaksin COVID-19. Semoga materi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh, jadi gitu toh, Bu. Oke deh, thank you ya atas informasi juga penjelasannya. Sama Bu, jangan bandel dan menghindar aturan pemerintah lagi ya. Hehe, siap, Bu.